Hai teman-teman kreatif, ketemu lagi dengan saya Frina di Belajar Bareng Pipiholic. Channelnya Pipiholic Art Workshop. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya ya. Kali ini saya mau bikin bros pita atau bow yang ada juntainya satu seperti di gambar ya. Cantik bukan? Bros ini bisa dibilang sangat sederhana. Pembuatannya pun mudah, hanya saja memang perlukan trik tertentu untuk membuat hasilnya lebih mulus atau lebih menarik. Nah, di sini nanti akan saya coba buatkan ya. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini adalah kawat tembaga ukuran 1 mm sepanjang 26 cm. Kemudian saya menggunakan kawat tembaga ukuran 0,3 mm dengan alat-alat tang pemutar, tang potong, tang jepit datar. Juga saya menggunakan 1 buah batu dan 1 buah peniti. Pertama-tama kita tandai dulu ya separuh dari kawat yang kita potong tadi. Jadi sekitar 15 cm atau 15,5 cm. Kita tandai dengan tang putar, kita lukai dikit aja, kita tekan. Kemudian kita bentuk seperti di video ya. Nah, seperti itu. Nah, dari semua sisi yang ada kita hitung sepanjang 2 cm 2 cm untuk ditekuk. Jadi bisa ditandai dulu atau langsung ditandain terus kemudian ditekuk, atau bisa dilihat seperti pada gambar dulu ya. Kita buat sama seluruh ukuran ini, jadi 2 cm 2 cm. Kita bikin tekukan sebanyak 2 3 sebanyak 5. Nah, tekukannya ke arah mana bisa dilihat di video. Kita membentuk seperti ini ya, seperti yang saya tunjukkan sekarang. Nah, kita bentuk seperti ini namun sisi atas dan bawah kebalikan. Jadi nanti kita bentuk 2 persegi, segi 4, 2 berjajar gitu. Seperti ini, dilihat ya. Nah, kita sudah membuat 2 persegi secara berjajar. Kemudian nanti kita anyam di tengah-tengahnya. Kita menggunakan anyaman silang dengan hitungan 3. Jadi setelah kita lilit sebanyak 3 kali, kita silangkan ke arah kawat satu seberangnya dengan arah berlawanan, kemudian kita lilit lagi 3 kali, kita silangkan lagi ke arah seberangnya lagi berlawanan. Apabila kurang jelas dengan anyaman ini, silahkan lihat video saya sebelumnya atau di kanan atas ada linknya tentang membuat anyaman 2 kawat base silang. Di situ ada lebih jelas lagi karena saya mencontohkan dengan kawat besar sehingga nampak jelas bagaimana arah jalan anyamannya. Saya tadi menyebutkan anyaman 3 ya, tapi untuk mengawali biasanya saya mulai dari yang terkecil dulu. Jadi yang sudut paling sempit saya gunakan hitungan 1 lilit langsung menyeberang. Namun ketika sudah bergerak agak ke kanan, semakin melebar,
saya tambahkan 2 lilit kemudian menyeberang. Nah, ketika lebarnya sudah mencukupi, yaitu biasanya ketika sudah cukup lebar sehingga silangannya nampak, itu baru kemudian saya stabilkan sepanjang 3 lilitan menyeberang. Dan itu berlangsung sampai hendak menyempit lagi, baru kemudian kita kurangi lagi jadi 2, 1 sampai benar-benar 2 kawat base itu menempel. Sebenarnya sih, kalau boleh saya kasih contekan, anyaman ini atau bentuk base yang seperti ini adalah juga bentuk base untuk membuat bail atau membuat cantolan untuk kalung. Biasanya kalau bikin kalung kan di atasnya ada yang cantolan buat tempat masuknya tali tuh. Nah, itu istilahnya bail. Nah, biasanya 1 persegi ini itu adalah pola awal untuk membuat cantolan atau bail itu tadi. Sudah penuh, ya selanjutnya kita tekuk dengan hati-hati dengan tangan, jangan pakai tang ya untuk menekuk ini karena sangat beresiko untuk rusak kawat kecilnya. Jadi dengan tangan lakukan penekukan dengan halus, yaitu gunakan jari bagian dalam untuk membuat tekukan dalamnya itu seperti yang saya contohkan di video ini ya. Kemudian sisa kawatnya ditekuk dan diperlakukan seperti pada video. Silahkan dilihat dan silahkan dicoba. Dari keempat kawat ini kita nantinya hanya akan membutuhkan 2. Jadi untuk yang 2 batang lagi kita potong cukup pendek saja, jangan terlalu panjang, untuk kita buat loop sependek mungkin, sekecil mungkin, dan kita sisipkan di bagian tengah. Dan jangan pernah lupa saat kita memotong kawat atau mematikan kawat itu kita harus tetap memperhatikan ujung kawat agar tidak melukai pemakai. Jadi ujung-ujung itu kita pastikan agar tersembunyi atau agar tidak melukai. Jadi kita bisa press dengan tang datar atau kita bantu dengan kuku-kuku jari atau bisa juga dengan menyembunyikan ke arah dalam. Oke, kita lanjut untuk menganyam sisa 2 kawat tadi, tapi sedikit saja ya, karena kita hanya butuh anyaman ini untuk menutupi bagian depan. Nah, di saat ini kalian bisa mencoba menggunakan beads atau
batu atau mutiara atau apa saja yang kalian miliki yang berukuran cukup kecil bisa dijadikan pemanis di area ini. Jadi bisa tanpa dianyam atau hanya diisi dengan bis juga bisa. Anyaman yang kita pakai sama persis ya seperti anyaman di bagian pita tadi. Seperti ini. Nah, kemudian kita lewatkan di bagian atas. Jadi ini ibarat katanya pita penutupnya. Nah, sisa kawat 2 tadi jangan dipotong dulu. Kita buat loop atau semacam cantolan nanti untuk butiran batu yang kita jadikan juntainya. Tapi kalau kalian pengen membuat kalung, ini juga bisa dijadikan bail kalungnya juga loh. Jadi nanti sisa kawatnya kita buat cantolannya sedikit kecil di bagian atas dan agak besar di bagian bawah. Jadi bawahnya masih bisa kasih juntai dan atasnya kita kasih cantolan ke tali kalung. Kemudian kita lakukan pemasangan juntainya. Jadi di sini saya pakai 1 butir batu agat berwarna biru berukuran 10 mm. Untuk cara pembuatan atau cara merangkai batu ini bisa dilihat di tutorial saya yang membuat gelang atau ada di playlist tutorial teknik. Di situ ada bagaimana caranya membuat ikatan pada beads seperti ini, menjadikannya sebagai charm. This is it. Bagaimana teman-teman? Cantik sekali bukan? Sampai di sini aplikasi pita atau bow ini sudah jadi. Jadi bisa dikreasikan untuk bros atau untuk juntai atau untuk kalung atau liontin, atau juga bisa jadi anting, tapi kita buat dengan versi lebih kecil lagi ya. Aduh, pasti manis. Namun karena di sini saya membuat bros, jadi kita tambahkan peniti. Nah, peniti ini saya gunakan peniti stainless berukuran 2 cm karena bros kita ini kecil ya, jadi sebaiknya penitinya juga tidak terlalu besar sehingga tidak mengganggu pemandangan dari depan. Pemasangan peniti ini tadi saya mulai dengan menambahkan kawat baru, kawat berukuran 0,3 yang awalnya saya sisipkan dan lilitkan sedikit 2 atau 3 kali di bagian yang cukup tersembunyi, baru kemudian saya pasangkan penitinya dengan memasukkan ke 2 lubang yang ada di dalam besi peniti itu. Jadi kita lewatkan kawat-kawatnya dan kita sembunyikan serapi mungkin. Jadi peniti tadi akan terpasang kuat namun rapi. Rapi itu karena tidak terlihat kawat-kawat yang berserakan yang terlihat dari luar atau dari depan. Kuat apabila kita menariknya cukup berhati-hati, pelan, sehingga tidak membuat lapisan dari kawat kecil tadi terluka, karena besi peniti ini cukup tajam, jadi memang harus berhati-hati. Karena jika sampai besi dari peniti ini menggores dari kawat kecil ini, resikonya akan patah. Atau kalau tidak patah, maka kawat ini bisa teroksidasi atau bisa berubah warna. Nah, jadi seperti yang saya tunjukkan di video ya. Ujung kawat
harus tetap disembunyikan, bisa dibalik dari peniti tadi atau ke arah dalam. Jadi para pemakai tidak akan terluka saat menggunakannya. Nah, tepat seperti ini ya. Ini sudah selesai pemasangan penitinya. Cukup rapi. Nah, saya udah membuat 2 macam warna. Oke, sudah selesai semuanya. Teman-teman crafter semuanya, gimana untuk videonya, mudah dipahamin bukan? Jangan lupa untuk like, komen apabila ada pertanyaan atau ada requestan video-video lain, subscribe agar tidak ketinggalan, dan lonceng jika kalian ingin jadi yang pertama untuk mengetahui tutorial-tutorial atau tips dan trik kami. Selamat mencoba dan terima kasih sudah